Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa di Ruang Pintar. Kali ini kita akan belajar bab 2 polinomial. Kita akan membahas soal uji kompetensi bab 2 pada soal penalaran. Materi ini sesuai dengan buku paket pada Kurikulum Merdeka halaman 97 untuk siswa kelas 11 SMA. Nomor 18, Nyoman mengalihkan 2x ditambah 3 dengan 2x dikurangi 3 dan mendapatkan hasil 4x pangkat 2 ditambah 9. Untuk memeriksa apakah perhitungannya sudah tepat, dia menggunakan kalkulator grafik. Untuk menggambar grafik, Y sama dengan 2x ditambah 3 dikali dengan 2x dikurangi 3. Dan Y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 9. Hasilnya diperlihatkan pada gambar berikut ini. Karena hanya melihat satu grafik, dia menganggap bahwa grafik Y 2x ditambah 3 dikali 2x dikurangi 3 berimpit dengan grafik Y sama dengan 4x pangkat 2 ditambah 9. Dengan demikian, kedua polinomial tersebut sama sehingga jawabannya sudah tepat. Jelaskan mengapa simpulan Nyoman terhadap tampilan kalkulator grafiknya tidak tepat. Di sini saya menggunakan program Desmos. Kita buat grafiknya. Yang pertama yaitu 2x ditambah 3 dikali dengan 2x dikurangi 3. Ini adalah grafiknya. Selanjutnya kita buat grafik yang kedua yaitu 4x pangkat 2 ditambah 9. Ternyata Nyoman menyimpulkan seperti ini. Padahal grafik di sini, grafik yang kedua, berwarna biru. Kalau ini kita perkecil, ternyata ada grafik lagi di atasnya. Sehingga kita tampilkan grafik di sini, ini adalah hasil grafik program Desmos. Maka, karena dengan jendela tampilan kalkulator yang dipilih Nyoman hanya akan melihat satu grafik saja, yaitu grafik Y sama dengan 2x ditambah 3 dikali dengan 2x dikurangi 3, grafik yang berwarna merah ini. Tetapi ketika dia memperluas jendela tampilannya, misalnya sumbu x diatur mulai negatif 5 sampai 5 dan sumbu y dimulai dari negatif 10 sampai 20, dia akan melihat dua grafik yang berbeda. Nomor 19, buktikan sifat 2.5 yaitu jika Px adalah polinomial yang semua koefisien dan konstantanya adalah bilangan bulat dengan koefisien utama dan konstantanya tidak nol, serta memiliki pembuat nol rasional P per Q, maka P merupakan faktor dari konstanta dan Q merupakan faktor dari koefisien utama Px. Kita harus ingat sifat 2.5. Pembuat nol rasional. Misalkan polinomial Px, ini adalah persamaannya, memiliki koefisien dan konstanta yang semuanya bilangan bulat, dengan An tidak sama dengan 0 dan A0 tidak sama dengan 0, jika polinomial Px tersebut memiliki pembuat nol rasional P per Q, maka P merupakan faktor dari A0 dan Q merupakan faktor dari An. Kita misalkan X-nya adalah P per Q. Kita substitusi ke persamaan Px sehingga menjadi P per Q sama dengan, kita substitusi ke sini An, X-nya P per Q pangkat N ditambah An min 1 dikali X P per Q pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya ditambah A1 P per Q ditambah A0 An P per Q pangkat N, kita buka kurungnya menjadi P pangkat N per Q pangkat N ditambah An min 1 P pangkat N min 1 per Q pangkat N min 1 ditambah dan seterusnya
ditambah A1 P per Q ditambah A0. Ini kita kalikan dengan Q pangkat N sehingga persamaannya menjadi AN. Yang ini menjadi P pangkat N ditambah AN min 1 P pangkat N min 1 dikali Q ditambah dan seterusnya ditambah A1 dikali P dikali Q N min 1 ditambah A0 dikali Q pangkat N. P-nya kita keluarkan sehingga menjadi P dikali AN dikali P pangkat N min 1 ditambah AN min 1 dikali P pangkat N min 2 dikali Q ditambah dan seterusnya ditambah A1 Q N min 1. Untuk A0 pangkat Qn ini kita pindah ke ruas sebelah. Nah, ini kita tutup sehingga di sini negatif A0 Q pangkat N. Dari sini dapat disimpulkan karena P adalah faktor dari bentuk ruas kiri, berarti P juga menjadi faktor dari bentuk ruas kanan. Karena P per Q merupakan bentuk paling sederhana, maka P dan Q tidak memiliki faktor persekutuan sehingga P faktor dari A0. Dengan cara yang serupa dapat ditunjukkan bahwa Q merupakan faktor dari AN. Demikian pembahasan soal penalaran. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.